Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa alihi wa ala alihi. Al-Imam Ja'far bin Hasan bin Abdurrahman Al-Barzanji Azam Syekhana Rabbil شغل لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali kajian di bulan suci Ramadan untuk kuliah asar, saya mengawalinya atau memulainya dengan kitab Maulidu Al-Barzanji yang menerangkan masalah tentang awal terciptanya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari tutur katanya, akhlaknya, perangainya, agar kita tahu tentang bagaimana sih Rasulullah, bagaimana sih akhlak beliau, bagaimana perangainya, bagaimana tutur katanya. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ketika kita tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga tidak cinta kepada beliau. Yang namanya cinta harus mengenal terlebih dahulu. Tidak mungkin cinta tidak kenal. Harus melewati yang pertama, yaitu mengenal terlebih dahulu. Oleh karena itu kita mengenal tentang karakter, tentang akhlak mulia Rasulullah melalui kitab Al-Barzanji ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaih. Al-jannatu utawi suwarga, wa na'imuha lan pira-pira nikmate suwarga, iku sa'dun dadi kabegjan liman kedue wong yusolli kang maca selawat sapa man, wa yusallimu lan maca salam sapa man, wa yubariku lan berkah sapa man alaihi ing atase Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla'a bismidzatil aliyah mustadhirran faidhal barakati ala ma ana lahu wa awla. Abtadi'u ngawiti sapa ingsun musannif maksudnya al imla'a ing kitab kang den anggit atau yang dikarang bismidzati kelawan nyebut asmane Allah, asma zat maksudnya al-aliyati kang luhur, mustadzirran kang
luwih akeh faidul barokati ing lubere piro-piro barokah utawi berkah lama ing atase perkara anallahu kang paring sinten Allah ing mak wa aulahu tegese paring sinten Allah ing mak wa usannilan ngaping pindhone sapa ingsun bihamdin kelawan puji mawariduhu kang utawi pira-pira nggon tekane hamdun iku sa'iratun gampang haniatun tur kang enak. Al jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusalli wa yusallimu wa yubariku alaih. Bahwasanya surga dan seluruh kenikmatannya surga itu Rasulullah mengatakan itu bagi di dalam kitab ini itu bagi seseorang yang selalu membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang yang sering, orang yang selalu memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholawat itu di dalam sholat saja itu ada sholawat. Ketika kita sedang membaca tahiyat, di situ ada sholawat. Maka kita seyogianya sebagai seorang muslim yang berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah, pastinya ketika kita mengawali dengan amalan amaliyah ibadah kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab ini menerangkan bahwasanya seorang muallif, seorang pengarang, musannif, pengarang kitab ini bernama Syekh Ja'far bin Husain bin Abdurrahman Al-Barzanji. Ini pengarang kitab Al-Barzanji ini. Seperti biasanya ketika seorang musannif mengarang kitab, yaitu mengawalinya dengan membaca Bismillah, kemudian membaca hamdalah, memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumtati'an minasyukril jamili mataya wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bittaqaddumi wal awwaliyah al-mu'takili fil ghuraril karimati wal jibah mumtati'an hale kang nunggang minasyukri saking syukur al-jamili kang bagus matoyahu ing pira-pira tunggangane puji wa usollilan maca selawat sapa ingsun wa usallimu lan maca salam sapa ingsun lan nuri ing atase nabi kang dadi nur al-mausufi kang den sifati bitaqaddumi kelawan dadi dingin wal auliyati turkang apa ini turkang bangsa awal al mungtakili kang ngalih utawi kang pindah
fil ghurari ing dalem pira-pira rahi al karimati kang mulya. wal jibah lan pira-pira batuk. Kemudian sesudah pengarang kitab ini memulainya dengan membaca basmalah, membaca hamdalah, kemudian dilanjutkan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa astamnihu Allah ta'ala ridwana yakhussul itaratan tahiratan nabawiyyah wa ya'ummu sahabata wal atba'a wa mawala wa astajdihi hidayatan lisuluki subulil wadihatil jaliyah wa hifdhan minal ghayati fi khidatil khata'i wa wa anshur min qissatil maulidin nabawi burudan hisanan abqariyah nadiman minan nasabi syarifi aqdan tuhallal masami'u bihula wa asta'inu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihil qawiyyah fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Tak baca dulu. Wa astamnihu lan alih paring sapa ingsun Allah ta'ala ing Gusti Allah ta'ala ridwanan ing keridonan utawi keridhoan ya khussu tertentu apa ridwan al itrata ing ahlul bait atau hirota kang suci an nabawiyata kang bangsa nabi. Kemudian musannif atau pengarang kitab ini meminta kepada Allah, meminta apa? Ridwanan, meminta ridhonya ketika mengarang kitab ini kepada ahlul bait. Ahlul bait itu siapa? Ahlul bait ya kalau sekarang para habaib, para sayyid, para saadah, para keturunan Nabi. Wa ya'ummu lan meratani apa ridwan as-sahabata ing sahabat wal itba'alan pira-pira pengikut wa man lan wong walahu kang nulungi sapa man ing jeng Nabi. Wastajdihi lan nyuwun paring sapa ingsun ing Allah hidayatan ing pitudu lisuluki maring ngambah lisuluki subuli maring ngambah pira-pira dalan al wadihati kang pertela al jaliyati tegese pertela wahibdon lan ing ngreksa minal ghawayati saking kesasar fi khitatil khata'i ing dalem pira-pira dalan kaluputan wa khutahu tegese pira-pira kaluputan wa ansyurulan nyebarna sapa ingsun wa ansyurulan nyebarna sapa ingsun min qissatil maulidi saking ceritane lahire Kanjeng Nabi
an-nabawi kang dadi nabi burudan ing pira-pira burudan ing cerita kang kaya dodot lorek utawi ing kaya kemul lorek hisanan kang bagus abqariyatan kang bagus abqariyatan kang bagus nemen maksudnya nadhiman hale ngumpulake sapa ingsun minan nasabi saking nasab minan nasabi saking nasab asyarifi kang mulya ikdan ing kalung utawi rangkaian tuhalla kang den paesi apa almasami pira-pira pengrungu bihulahu kelawan pepaese akdan wa asta'inu lan awah pitulung ingsun wa asta'inu lan awah pitulung sapa ingsun wa asta'inu lan awah pitulung sapa ingsun bihaulillahi kelawan kekuatannya Allah Ta'ala wa kuwatihi tegese kekuatannya Allah Ta'ala al-qawi kang maha kuat atau kang sampurna kuatnya fa innahu mangka sak temene kelakuan iku la haula ora ana daya sumingkir iku maujud wala kuwatalan ora ana daya kekuatan iku maujud illa billahi kejaba angin pitulungane Gusti Allah. Attirillahumma qabarahul karim bi arfin syadiyyin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa ba'du fa aqulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib wa ismuhu Syaibatul Hamdi humidat khisaluhu saniyah ibn Hasim wa ismuhu Amr ibn Abdi Manaf wa ismuhu Mughiratul ladzi yuhtamal irtiqa'u li'uliya. Tak maknanya dulu. Atir mugi mangen-mangen sapa tuan utawi sinten panjenengan maringi Gusti Allah. Allahumma du Allah qabrahu ing kuburane Kanjeng Nabi al-Karimi kang mulya. Bi'arfin kelawan wangen-wangen syadiyin kang banget wangine min sholatin saking sholawat wa taslimilan keselamatan. Ini doa, berdoa semoga Allah memberi wewangian kepada di kuburannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wewangian yang wanginya itu tiada tara. Maksudnya wewangiannya itu berupa membaca sholawat dan salam. Wabatulan ing dalam sakwise mau basmalah ila akhirih. Fa'akulu mongko ngucap sapa ingsun huwa utawi Kanjeng Nabi. Huwa utawi Kanjeng Nabi iku sayyiduna bendarane kita rupane Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad ibnu Abdillah kang dadi putrane Abdullah bin Abdul Muthalib
lan anak kang dadi putrane Abdul Muthalib. Sesudah musannif pengarang kitab itu menerangkan, memulainya dengan membaca basmalah, membaca hamdalah, membaca sholawat kepada Rasulullah. Kemudian di sini mengawali kisah tentang perjalanan Rasulullah, yaitu diawali dengan menerangkan, menjelaskan nasab mulia Rasulullah, nasab mulianya Kanjeng Nabi. Jadi setiap orang itu di dalam kita, kalau di dalam kitab fikih, di dalam kita ketika mencari pasangan itu dianjurkan yang mempunyai nasab yang baik. Makanya ketika di dalam kitab fikih itu diterangkan, oleh karena itu nasab itu penting. Nasab itu penting. Kalau yang belum mempunyai nasab yang baik, maka cetaklah nasab itu, cetak nasib. Contoh, kamu masih jadi santri. Bagaimana seorang santri itu menjadi nasab, mempunyai nasab yang baik? Bagaimana santri menjadi orang yang besar? Maka ketika di dalam pondok itu yang mempeng, biar menjadi orang alim, biar menjadi orang alim, menjadi kiai. Nanti ketika kita punya anak, maka kita insya Allah nasabnya baik karena kita yang mencetak. Kalau tidak mempunyai nasab yang baik, maka cetaklah nasib yang baik. Ya dengan itu tadi, berakit-rakit ke hulu, berakit-rakit, bersakit-sakit dahulu. Maksudnya bersakit-sakit di dalam pondok. Kita di pondok bersakit-sakit dulu, jangan senang-senang. Ketika kita senang-senang di pondok, nanti kita di rumah. Ketika kita nanti pulang, sudah di rumah, nanti kita kurang, artinya tidak bisa menjadi orang yang mulia. Maka kita lihat para kiai-kiai kita, para guru-guru kita, kenapa para guru-guru, para kiai-kiai kita menjadi orang yang mulia, di rumah menjadi orang yang berwibawa, orang yang dimuliakan oleh masyarakatnya? Karena ketika di dalam pondok, waktu semasa di pondok itu bersakit-sakit dahulu. Maksudnya rekasa, hidup rekasa dahulu. Itu makanya nasab itu penting. Di sini dijelaskan bahwa nasab Rasulullah itu indah, itu mulia, bagaikan intan permata. Itu nasabnya Rasulullah. Nasabnya tidak rusak. Kalau kita kan nasabnya rusak, diruntut, paling tahu-tahunya mbahnya kita. Tapi kalau Rasulullah sampai kiamat pun nasab beliau, nasab Rasulullah tidak akan rusak, tidak akan putus. Beda dengan kita yang orang awam. Kalau kita sampai kepada canggahnya saja sudah hebat. Jadi ada mbah, nanti mbah buyut, nanti canggah, nanti sampai seterusnya itu. Itu kalau tahu, berarti hebat itu kalau tahu. Maka kenapa nasab Rasulullah, kenapa para habaib itu tahu? Para habaib itu, para sayyid itu tahu nasabnya, karena nasabnya itu terjaga. Nasabnya dijaga oleh
Allah. Jalurnya menuju Kanjeng Nabi. Di sini dijelaskan bahwasanya Kanjeng Nabi itu bapaknya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Berarti bapaknya Kanjeng Nabi namanya Abdullah, mbah kakunya itu namanya Abdul Muthalib. Maka kita tahu yang kita masyhur ketika kita membaca syair tentang nasab Rasulullah. Masih ingat? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kilab. Terus lupa. Nanti dipelajari lagi. Jadi nasabnya Rasulullah itu sampai nyambung ke Nabi Ismail, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian sampai Nabiullah Adam. Coba bayangkan, dari mulai Nabi Adam sampai ke Kanjeng Nabi itu tidak rusak, tidak putus. Makanya kita kan kalau kita bayangkan kan berapa abad itu, berapa ribu tahun dari mulai zamannya Nabi Adam sampai ke Rasulullah. Berarti benar-benar Allah yang menjaga nasab mulia Rasulullah. Wasmuhu utawi arane Abdul Muthalib, namanya Abdul Muthalib. Iku Syaibatul Hamdi, iku Syaibah. Syaibah maknanya itu orang yang uwanan, beruban, rambutnya beruban. Humidat kang den puji apa khisaluhu pira-pira pakertine Abdul Muthalib as-saniyatu kang luhur. Jadi kalau zaman dahulu itu yang terkenal itu nama lakopnya, sedangkan nama aslinya itu tidak terkenal. Tidak usah di daerah Arab saja, di daerah kita saja di Indonesia kan kita tahu ada orang namanya, contoh namanya si Jono atau namanya si siapa. Intinya semisal ada orang namanya Joko, kemudian mempunyai panggilan, nama lakop, nama julukan. Nama lakop itu nama julukan. Kalau kita di pondok, contoh ada orang namanya Solihin, namanya Solihin. Kemudian dipanggil teman-temannya apa? Panggilannya. Dipanggil teman-temannya apa berarti? Contoh anak itu sering turunan atau sering tiduran, dijuluki mbah tidur atau mbah pojok, sering tiduran anaknya. Atau dijuluki Kliwon karena lahirnya di Jumat Kliwon juga bisa. Itu namanya nama lakop. Jadi nama yang terkenal, namanya terkenal. Kalau di pondok siapa yang punya nama lakop? Ada yang namanya contoh siapa itu? Si Hamim. Hamim Jazuli kan kalau di pondok sering julukannya apa julukannya? Julukannya itu Nang, tapi namanya
nama aslinya kalah. Begitu juga di sini, mbahnya Rasulullah, mbahnya Kanjeng Nabi itu nama lakopnya Abdul Muthalib, nama aslinya itu Syaibah. Nama aslinya Syaibah. Ibni Hasimin kang dadi anak lanange Hasim, wasmuhu utawi arane Hasim iku Amru Umar. Jadi namanya Hasim, namanya Mbah Kakung berarti Mbah Buyut. Mbah buyutnya Kanjeng Nabi itu namanya Hasim, nama julukannya. Nama aslinya Amr bin Abdul Manaf. Nama aslinya Amr bin Abdul Manaf. Wasmuhul Mughiratul ladzi yuntamal irtiqa'u li ulya. Wasmuhu utawi arane Abdul Manaf iku al-Mughiratu Mughirah, alladzi Mughirah yang tami kang sebangsa apa al-irtifa'u munggah li'ulyahu maring kaluhurane Abdul Manaf. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin bin Qusay ibni Qusayyin wasmuhu mujami'un sumya bi Qusayyin litaqasihi fi biladi Qudha'atal Qasiyah. Ibni Qusayyin kang dadi anak lanange Qusay, wasmuhu utawi arane Qusay iku mujami' sumia den arani apa mujami' bi Qusayyin kelawan aran Qusay. Namanya Qusay itu aslinya mujami'. Litaqasihi, kenapa dinamakan Qusay? Ya, ini litaqasihi kerana adohe saking tanah. Fi biladi Qudha'atan, fi biladin ing dalam negara Qudha'ah al-Qasiyati kang adoh saking Mekah. Kenapa dinamakan Qusay? Itu karena orangnya dahulu sering melalang buana, sering jalan-jalan sampai di pelosok kota Mekah, paling pojok, paling pelosok, jauh dari kota Mekah. Itu kenapa dijuluki Qusay, karena orangnya sering mengembara yang jauh, pengembaraannya itu begitu jauh, jadi dinamakan Qusay. Ila an adahu Allah ta'ala ilal haramil muhtarami fahamahima ibni Kilabi wasmuhu Hakim ibnu Muratabni Ka'bi ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihri wasmu Quraisu wa ilaihi tusabul butunul Qurasyiyah wa ma fawqahu kinani kama janaha ilaihil kathir wartadha ila an a'adahu maring balik ake ing mujammi Allah ing Gusti Allah taala hale mahlur sapa Allah ilal harami maring tanah haram al muhtarami kang den mulyaake fahama mongko ngreksa sapa
Qusay utawi sapa mujami himahu ing bumi larangane Allah, sehingga karena ini si Qusay ini orangnya sering berkelana jauh, sehingga Allah mengembalikannya ke tanah haram, yaitu ke kota Mekah, yang dimana untuk menjaga merawat kota Mekah. Ibni Kilabin kang dadi anak lanange Kilab wasmuhu utawi arane Kilab iku hakimu hakim Muhammad bin Abdullah bin Abdulman bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ini bin Kilab. Kilab itu asal kata dari anjing, kalbun, kilabun, jamak. Mungkin karena orang atau kenapa dijuluki kilab, karena ketika ada yang menyatakan karena ketika mau berburu itu sering itu ketika mau berburu hewan itu membawa anjing untuk, maksudnya untuk membantu atau memudahkan apa, berburu. Kalau orang zaman dahulu kan ketika berburu ada membawa anjing, ada anjingnya itu. Wasmuhu utawi arane Kilab iku hakimu hakim, namanya aslinya Hakim karena nama lakopnya Kilab. Ibnu Murrah kang dadi anak lanange Murrah ibni Ka'bin kang dadi anak lanange Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Wasmuhu utawi arane Fihr iku Quraisy wa ilaihi lan maring Fihr tungsabu kang den bangsaake utawi kang den bangsaake apa albutunu pira-pira keturunan al-Qurasyatu kang bangsa Quraisy. Jadi asal muasal suku Quraisy itu dari Fihr, dari pedak turun atau turunannya Kanjeng Nabi yang namanya Fihr, itu orang yang dijuluki Quraisy, sehingga ada bangsa yang namanya bangsa Quraisy. Ini dari sini, dari Fihr. Seperti halnya ada bangsa Israel, ada bangsa Israel. Israel itu dari mana? Israel itu dari Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub itu dahulu orangnya sering berjalan malam hari. Namanya Isra, orang yang sering berjalan pada malam hari di waktu di zaman Yahudi. Akhirnya dijuluki Israel. Israel orang yang suka jalan-jalan malam. Kalau kita kan jalan-jalannya sore, kalau Nabi Yakub jalan-jalan malam, berkelana malam hari. Begitu juga di sini Quraisy. Kenapa dijuluki Quraisy? Ini awal mulanya dari Fihr. Wa ma utawi nasab fauqahu kang wa ma utawi nasab fauqahu ing dalam sak dhuwure Quraisy iku Kinaniyun. Sak durunge Quraisy iku Kinaniyun, bangsa Kinanah, kama janaha kaya olehe kama janaha kaya olehe
pertelo ilaihi maring ma apa al-kathiru akeh wartadhahu lan amri ridho wartadhahu lan amri ridho ing ma. Sebelum ada bangsa Quraisy itu ada nama bangsa Kinanah. Sebelum Quraisy ada bangsa Quraisy itu ada nama bangsa namanya bangsa Kinanah. Setelah bangsa Kinanah hilang, kemudian ada bangsa lagi, suku lagi, namanya suku Quraisy. Ibni Malik ibni Nadr ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas wa huwa awwalu man ahdal budna ila rihabil haramiyah wa sumi'a fi sulbihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakarallahu ta'ala wa labbah ibni Mudar ibni Nizar ibni Mu'add ibni Adnan wa hadha silkun nadhamat fara'ida wa bananus sunnati saniyah ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه شارع وأباه. Ibni Maliki kang dadi anak lanange Malik, Ibni Nadir kang dadi anak Nadir, Ibni Kinanata kang dadi anak lanange Ibn Kinanah, Ibni Khuzaimah, Ibni Mudrikah, Ibni Ilyas kang dadi anak lanange Ilyas. Wa huwa utawi Ilyas iku awaluman kawitane wong ahda kang paring hadiah. Sapa kang paring hadiah al-budna ing onta badanah utawi onta gedhe ila rihabil haramiyata maring pira-pira nggon kang bangsa haram utawi nggon pelatarane tanah haram. Wasumi alan den arani fisul bihi ing dalem iga wekase Ilyas sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam zakara hale zikir sapa Kanjeng Nabi Allah ing Gusti Allah taala walabahu lan maca talbiyah sapa Kanjeng Nabi ing Allah. Jadi tadi terusannya Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas. Siapa Ilyas? Yaitu orang pertama yang memberikan hadiah onta badanah. Onta badanah itu onta yang besar. Memberikan hadiah onta badanah untuk disembelih. Disembelih di pelataran masjid tanah haram. Pelataran tanah haram. Wasumi'a lan krungu fisul bihi ing dalam iga wakase Kanjeng Nabi, fisul bihi ing dalam iga wakase Ilyas, wasumi afisul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakarallahu taala walabahu, bahwasanya Ilyas itu iga wakas itu apa? Geger dadanya Ilyas, Sayyidina Ilyas itu ada Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu runtut, berpindah-pindah dari mulai Nabi Adam itu berpindah-pindah Nur Muhammad. Kemudian masuk ke rahimnya Sayyidatina Aminah. Nur Muhammad itu berpindah-pindah. Ketika di iga wakas itu apa? Geger
atau gegernya Ilyas itu bahwasanya Ilyas itu mendengar Nur Muhammad itu lagi berzikir kepada Allah. Krungu nure Kanjeng Nabi lagi zikir maca talbiyah. Maca talbiyah itu apa? Talbiyah itu yang biasa orang haji itu baca labbaik Allahumma labbaik, seperti itu talbiyah. Jadi Kanjeng Nabi itu membaca zikir, membaca talbiyah sehingga sampai Sayyidina Ilyas itu mendengar Nabi, nurnya Nabi lagi berzikir kepada Allah. Ibni Mudhar, Ibni Nizar, Ibni Mudhar kang dadi anak lanange Mudhar bin Nizar kang dadi anak lanange Nizar bin Mu'ad bin Adnan. Jadi bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan. Wa hadza utawi nasab tadzukur atau nasab yang tadi sudah disebutkan iku silkun kaya dene kalung inten nazomat kang runtut utawi kang runtut akeh faraidahu ing pira-pira inten silkun apa bananus sunnati pucuk drijine sunnah as-saniyati kang luhur waraf'uhu ilal khalil Ibrahim amsaku anhu syari wa abah وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتمى وأعظم به من إقد تعلقت كواكبه الدرية وكيف لا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم wasitatul muntaqa waraf'uhu utawi nasabe Kanjeng Nabi utawi munggah nasabe Kanjeng Nabi ilal khalili tumeka maring nabi kang den pilih rupane Nabi Ibrahim. Jadi runtut sampai mulai dari sampaikan Ilyas, kemudian bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan kemudian sampai runtut bin Adnan sampai runtut sampai ke bin Ismail sampai ke Nabiullah Ibrahim. Berarti Kanjeng Nabi itu nasabnya nyambung sampai Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail. Sebab Nabi Ibrahim itu mempunyai 2 istri. Yang pertama namanya Dewi Sarah atau Sayyidatina Sayyidah Sarah, itu yang pertama, yang melahirkan Nabi Ishak, kemudian nikah lagi. Jadi Nabi Ibrahim itu pengen punya anak, sedangkan dengan Siti Sarah itu belum juga dikaruniai anak. Nikah dengan Siti Sarah belum dikaruniai anak sampai umur menua, tidak dikaruniai anak. Akhirnya Nabi Ibrahim nikah lagi dengan Siti Hajar, ibunya Nabi Ismail. Setelah nikah dengan Siti Hajar, langsung diberikan keturunan oleh Allah, yaitu Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail lahir, kemudian Siti Sarah
yang dulu diharapkan kelahiran putranya, barulah setelah Nabi Ismail, Siti Saroh itu mengandung anak yang bernama Nabi Ishak, yang menurunkan nabi-nabi Israel, nabi-nabi yang berada di Israel, seperti Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, sampai Nabi Isa. Itu turunannya sampai ke Nabi Ishak. Kalau Nabi Muhammad itu tadi dari jalur Nabiullah Ismail yang dari bangsa Arab. Jadi jangan bingung. Nabi Ibrahim itu mempunyai dua istri. Yang pertama istrinya namanya Dewi Sarah atau Siti Saroh, yang kedua Siti Hajar. Makanya Nabi Ibrahim itu mempunyai keturunan yang soleh. Sebab Nabi Ibrahim selalu berdoa. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas solihim. Ya Allah, jadikanlah keturunanku orang yang soleh. Makanya keturunannya Nabi Ibrahim itu banyak yang menjadi nabi dan rasul, seperti halnya Kanjeng Nabi, seperti halnya Nabi Musa, Nabi Ishak, Nabi Yusuf, dan lain sebagainya. Karena doanya Nabi Ibrahim itu meminta kepada Allah, minta supaya diberikan anak yang soleh. Maka kita jangan lupa untuk berdoa agar diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Wa adnanu utawi adnan bila roibin kelawan tanpa mang inda dawil ulumin nasab, inda dawil ulumi ing dalem mungguhe wong kang duweni ilmu an-nasabiyati kang bangsa nasab, ila dhabihi tumeka maring nabi kang den sembelih rupane Ismail, Nabiullah Ismail, nisbatuhu utawi nasabe Adnan wa muntamahulan apa lan sebangsane Adnan. Fa'adim mongko gawuk agunge nas, mongko gawuk agunge apa bihi nasab min ikdin saking kalung ta'allaqat kang jumlarat apa kawaki buhu pira-pira intene kalung kang kaya lintang, ad-duriyatu kang mencorong, wa kaifala hale kepiye ora gawuk, wa kaifala hale kepiye ora gawuk, wa sayyidu utawi bendoro al-karimu kang mulya rupane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasitotuhu iku wasitotuhu lantarane aktun utawi lantarane aktun al-muntaqahu kang den pilih. Jadi keturunannya Rasulullah itu menyambung sampai ke Nabiullah Ismail sampai menuju Nabi Ibrahim, sampai menuju Nabi Ibrahim. Coba bayangkan bahwasanya nasabnya Kanjeng Nabi itu tertib, runtut, berurutan, tidak putus seperti nasabnya kita. Kalau kita kan nasabnya putus, tapi kalau Nabi, Kanjeng Nabi, nasabnya runtut sampai ke Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Ismail,
kemudian Nabi Ibrahim. Wa kaifala wa sayyidul akram sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak wong Kanjeng Nabi itu nabi yang mulia, sayyidul anbiya wal mursalin, atau pemimpinnya para nabi itu siapa kalau bukan Kanjeng Nabi? Maka kita sebagai umatnya itu sangat-sangat beruntung menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi itu yang dipikirkan itu bukan keluarganya. Walaupun keluarganya itu ada yang keluarganya dibunuh, dibantai seperti cucunya yang bernama Hasan. Tapi ketika Kanjeng Nabi itu menjelang wafatnya itu berkata seraya mengatakan ummati, bahwasanya Kanjeng Nabi itu selalu memikirkan umatnya, sedangkan kita sebagai umatnya kadang lupa untuk berterima kasih kepada Kanjeng Nabi, lupa untuk membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Harusnya kita kita itu berterima kasih kepada Kanjeng Nabi selaku kita umatnya yang disayang Kanjeng Nabi. Maka kita sepantasnya sebagai umatnya jangan sampai meninggalkan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Bahwasanya ada hadis yang menjelaskan orang itu dinyatakan orang yang pelit, bukan orang yang pelit sedekah, bukan orang yang pelit amal jariyah, bukan orang yang pelit pokoknya bukan yang dimaksud orang yang pelit itu bukan orang yang tidak mau sedekah, tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau berinfak, akan tetapi orang yang pelit itu yaitu orang yang ketika mendengar namanya Kanjeng Nabi tidak mau membaca sholawat. Dinyatakan orang yang pelit yaitu orang yang mendengar namanya Kanjeng Nabi tidak mau menjawab, tidak mau bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Maka kita seyogianya, selayaknya umatnya, jangan sampai meninggalkan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Apalagi ketika kita sering mendawamkan, melanggengkan istiqomah membaca sholawat, pasti kita akan mendapatkan, menghasilkan apa yang kita harapkan. Karena sholawat itu ampuh. Sholawat itu ampuh. Apa saja harus diiringi dengan sholawat. Apapun amalannya, coba kamu nanti kalau kamu tahu amalan amaliyah pasti diiringi dengan sholawat. Sehingga ketika kita membaca, mendawamkan sholawat, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, pastinya akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Itu saja, cukup sekian dari saya sampai di sini. Nanti kelanjutannya Ustadz Tio. Ayo bareng-bareng berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah,
as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. As'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.